Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pagi hari yang indah ini kita boleh bangun pagi semua karena anugerah Tuhan. Kita masih diberi kesempatan hidup untuk memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dan sebelum kita beraktivitas. Terima kasih Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas hari yang baru. Terima kasih atas kesempatan hidup yang Engkau berikan buat kami untuk memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Pimpin kami Roh Kudus untuk mengerti firman-Mu. Pimpin kami untuk mengerti rencanamu, kehendakmu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 21. Firman Tuhan berkata, "Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus. Kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa, yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca di dalam 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 21. Beberapa pesan penting yang sudah kita baca ini dikatakan bahwa manusia Allah, ada kata manusia Allah. Nah, kalau kita perhatikan, kita sering mendengar ada manusia super, ya, ada manusia setengah dewa, ada sebutan manusia robot, manusia serigala, ya. Nah, di Alkitab dikatakan ada manusia Allah. Paulus menyebut Timotius sebagai manusia Allah. Sebutan ini bukan menunjukkan bahwa Timotius manusia setengah dewa yang memiliki kekuatan adidaya. Sebutan manusia Allah ini dipakai Paulus kepada Timotius untuk menunjukkan bahwa ia adalah abdi Allah. Ya, abdi Allah atau manusia yang dimiliki Allah. Ya. Sebutan yang sama juga diberikan kepada Musa. Coba Bapak Ibu bisa melihat di dalam Ulangan 33 ayat 1. Jadi Musa itu dia disebut abdi Allah. Nah, juga Samuel
1 Samuel 9 ayat 6. Ya, dia juga disebut ada abdi Allah. Nah, Timotius disebut manusia Allah. Jadi manusia Allah ini adalah pelayannya Allah, abdinya Allah, orang yang dipercayai oleh Allah untuk menyampaikan isi hati Allah. Ya, berikutnya sebagai manusia Allah atau hamba Allah, Timotius diingatkan oleh Paulus akan beberapa hal penting. Yang pertama, Timotius diharapkan untuk fokus pada iman yang benar, ya, dan merebut kehidupan kekal. Kita baca dalam ayat 11 dan 13 tadi. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertanding dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar. Itu juga di muka Pontius Pilatus kuserukan kepadamu. Ya, jadi yang pertama dikatakan Timotius diharapkan fokus pada iman yang benar dan merebut kehidupan kekal. Ya, apa arti daripada iman yang benar? Iman yang mengandalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Satu-satunya, tidak ada yang lain. Nah, iman yang salah berarti mengandalkan hal-hal yang sementara, mengandalkan yang sifatnya fana. Ya, yang kedua, Timotius diharapkan untuk hidup tidak bercela. Ayat 14 dan 16 sampai 16. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Jadi yang kedua, pesan penting Rasul Paulus kepada Timotius sebagai abdi Allah, sebagai manusia Allah yang dipercaya sebagai pemimpin pelayan untuk melayani jemaat, dikatakan diharapkan untuk hidup tidak bercela, tidak bercacat, dan tidak bercela. Ya, yang ketiga, Timotius sebagai pemimpin rohani untuk menjadi teladan kebenaran. Ini penting ya. Ayat 20 sampai 21. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan, karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman, kasih karunia menyertai kamu. Nah, perhatikan di masa sekarang ini banyak orang seperti ayat ini sudah, ya, perhatikan. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu, hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman, kasih karunia menyertai kamu. Ternyata pengajaran yang bisa membuat orang itu menyimpang dari imannya. Nah, bagaimana kalau di dalam gereja ketika
memperkatakan dan akhirnya terjadi penyimpangan, dan ini sangat berbahaya. Sedih jemaat yang mengikutinya, sedih pula orang yang mendengarnya. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, apa yang menjadi firman Tuhan yang sudah kita baca ini mengingatkan kita lagi supaya kita terus seturut dan sekehendak Allah, ya. Jadi sebagai pemimpin rohani perlu dan penting menjadi teladan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati.